Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari volume pernafasan dan gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan serta upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau menanggulanginya. Mari simak video berikut ini. Ketika kamu mencium aroma parfum atau aroma makanan yang lezat, tentu kamu pernah menarik nafas sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernafas sangat dalam atau saat kamu bernafas biasa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis volume pernafasan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami berbagai gangguan pada sistem pernafasan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Ada beberapa macam volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadang ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 1500 ml. Yang ketiga yaitu volume cadang inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volumenya sekitar 1500 ml. Yang keempat, volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Yang selanjutnya ada kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadang ekspirasi ditambah volume cadang inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 ml. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru, yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4500 ml. Selanjutnya, kita akan mempelajari gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama ada influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza virus. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Gejala umum influenza: demam tinggi dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek bersin-bersin dan batuk, sakit kepala dan sakit otot, rongga hidung terasa gatal. Selanjutnya ada tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan pada tonsil yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Gejala umum tonsilitis: yang pertama, sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk dan disertai sakit kepala, sakit bagian leher atau telinga, dan demam tinggi. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan influenza. Golongan bakteri yang dapat menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis: adenovirus, ortomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Dan salah satu bakteri penyebab faringitis yaitu Streptococcus pyogenes. Selain virus dan bakteri,
Faringitis juga bisa disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Penanganan faringitis: memberikan antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada pneumonia, merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia secara umum disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Gejala-gejala dari penyakit pneumonia: demam tinggi, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan kesulitan dalam bernafas. Pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika bersin ataupun batuk. Oleh sebab itu, apabila menjenguk saudara di rumah sakit, alangkah baiknya menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronchodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain infeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Gejala dari penyakit TBC. Penderita TBC biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, merasa lesu, hilang nafsu makan, disertai demam tinggi, berkeringat pada malam hari. Selain itu juga kesulitan dalam bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Pengobatan TBC. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Biasanya pengobatan TBC 6 bulan berturut-turut tanpa putus. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh. Misalnya asap rokok, debu, bulu atau rambut pada hewan peliharaan. Masuknya alergan akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Gejala-gejala pada penderita asma: kesulitan untuk menghirup cukup oksigen, batuk, nafas berbunyi dan nafas pendek, sesak nafas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok diakibatkan karena faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya, menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Gejala penderita kanker paru-paru: batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada.
Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.